Nah, pertanyaan saya pertama, apakah memang pendaman-pendaman emosi itu bisa disamakan dengan yang namanya karma-karma buruk itu tadi, Mas Riko? Gimana, Mas? Aslinya hampir sama, tapi ketika kita mendengar kata karma, hal pertama yang muncul di pikiran adalah pemahaman hukuman. Ya kan? Oh, ini karmaku, oh berarti hukumanku. Seakan-akan ada satu sosok yang menghukum kita. Ya kan? Tapi kalau pemahaman kita tentang karma benar, ya karma itu ya karena pendaman emosi kita. Makanya looping. Dan ketika kita memendam misal kita melukai orang lain, otomatis kan secara alamiah kan muncul rasa bersalah. Nah, dari rasa bersalah ini terus-menerus terpendam, akhirnya muncullah penyakit diabetes, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, kemudian ya kejadian macam-macam lah. Entah tiba-tiba apa kantornya bermasalah dan lain-lain. Dan sama kalau bisa diibaratkan karma ya sama. Cuma pemahaman orang ketika kita bilang karma itu kayak sesuatu hal yang serem dan kayak suatu dosa. Nah, konsep yang berbahaya adalah ketika kita ada konsep dosa. Dosa kan termasuk hal yang sangat berat kan. Karma juga termasuk hal yang sangat berat. Tapi kalau kita membahas cuma sebatas pendaman emosi ya nggak berat. Ya cuma sebatas karena cara hidup kita yang keliru dan kita bukan berarti salah kan. Tapi kalau kita ngomongin karma, kamu dosa, itu kan sudah termasuk apa ya? Pikiran kita itu asumsinya ini hal yang sangat-sangat berat. Bukan sebatas kekeliruan. Berarti bagi Mas Riko, eh, ketika kemudian kan kan ada ya kalau hukum yang namanya hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat ya. Misalnya kemudian kita habis merugikan orang lain gitu ya, terus tiba-tiba suatu momentum begitu kita mengalami juga sebuah kerugian gitu, yang mungkin sama. Nah itu nggak bisa disebut sebagai karma gitu, nggak bisa, Mas. Kalau kita sebutnya sebagai karma, nanti kita melenceng jauh. Oh, Jadi kita akan memahami kalau kita mencuri, ganjarannya akan kita dicuri balik. Padahal belum tentu. belum tentu. Belum tentu, tergantung data yang ada di kepala kita apa. Di sistem tubuh kita secara fisiologis datanya apa. Misal kita korupsi misalnya. Misal kita korupsi, muncullah rasa bersalah, rasa ketakutan. Nah, dari situ bisa jadi kasusnya beda. Oh. Nggak selalu uangmu dicuri balik. Jadi tergantung data yang ada di dalam diri orangnya juga ya. Tergantung. Bisa jadi munculnya berupa penyakit. Bisa jadi. Oke, sekarang gini. Berarti misal di dalam hubungan suami istri, ya kan? Misalnya si wanita ini orangnya suka mendua. Si laki-lakinya belum tentu juga suka mendua begitu berarti. Belum tentu. Belum tentu kan faktanya kan. Tetapi ada konsep yang mengatakan bahwa kemudian eh, kita ini mendapatkan sesuatu yang kita tabur sendiri gitu. Nah, berarti kan ada ketidakadilan di situ. Bagaimana memaknai hal ini? Misal orang yang setia, tapi pasangannya dia suka mendua, terus menikah dan seterusnya gitu. Nah, ketika orang yang setia tapi memendam perasaan kesepian, perasaan takut kehilangan, ya dia akan mewujudkan hal itu di luar. Justru malah terjadi. Justru malah terjadi. Jadi konsep keadilan di kepala manusia itu berbeda dengan keadilan yang sebenarnya. Keadilan dia apa yang dinamakan adil adalah proyeksi di luar sesuai dengan isi batinmu apa. Kecuali kalau kita udah sadar benar-benar kosong, ya nggak ada proyeksinya. Tinggal milih aja mau proyeksi apa kan gitu kan. Nah, berarti ketika kemudian seseorang melakukan tindakan yang diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif oleh mainstream, oleh umum begitu ya, yang kemudian konsekuensinya adalah kalau kemudian dia merasa bersalah, dia benar-benar akan memanen akibatnya sesuai yang diyakini oleh banyak orang. Tapi ketika kemudian di dalam dirinya dia tidak ada rasa bersalah, ya bisa jadi nggak akan ada konsekuensinya begitu atau gimana? Nah, desainnya orang itu nggak mungkin ketika dia melukai orang nggak muncul rasa bersalah, nggak mungkin. Iya. Kecuali saraf-saraf di otaknya sudah pedot. Iya.
Kalau pedot kan namanya kan psikopat. Beda udah, kasusnya beda. Oke.